Saya nggak termasuk yakin. Saya yakin ini bukan faktor tunggal perubahan. Itu yang pertama saya mau ceritakan. Yang kedua, gini, kalau Anda baca-baca buku teori soal bagaimana membaca putusan hakim, ada beberapa tuh teori pembacaan putusan hakim, ya, yang banyak dibincangkan orang. Yang pertama, ada istilah membaca secara judicial activism versus judicial restraint. Judicial activism itu adalah keinginan hakim untuk keluar dari pakem-pakemnya. Oke? Berbalik dengan judicial restraint itu keinginan hakim untuk tetap kekeh sama pakem-pakemnya. Nah, pembacaan studi soal hakim, judicial activism, judicial restraint ini sudah mulai di Amerika mulai dari tahun 70-an. Udah mulai rame. Jadi kalau ada keluar hakim putusan, orang membaca, oh ini hakimnya mencoba restraint kah? Atau mencoba aktivism kah? Dia mencoba restraint dalam artian tetap dengan nuansa kehakimannya saja, atau dia mencoba restraint untuk keluar dari kehakimannya, termasuk untuk menyelamatkan yang namanya demokrasi dan lain-lain sebagainya. Makanya di dalam istilah hukum tata negara Amerika itu sering disebut menjadi legislating from the bench. Jadi mereka seakan-akan bikin legislasi dari bench. Nah, mempersingkat ya, yang kedua ada lagi pembacaan yang disebut judicial heroes. Ini Romo Stefanus nih, yang nulis disertasi, orang Indonesia, nulis disertasi di Amerika. Dia sekarang ngajar di Amerika, itu melakukan pendekatan dengan metode judicial heroes. Judicial heroes itu kira-kira hakim itu kadang-kadang ingin melakukan penyelamatan, ingin membangun yang namanya heroism, ya, untuk menyelamatkan demokrasi dan lain-lain sebagainya. Biasanya melekatnya di rezim hakimnya. Makanya kalau Anda lihat itu cara pembacaan itu dilihat dari rezimnya Jimli termasuk judicial heroes, Mahfud termasuk judicial heroes, yang gitu tuh, ya. Nah, tapi saya mau ingin menggabungkan dan menceritakan cara pandang ketiga saya soal bagaimana cara membaca hakim, khususnya hakim MK. Kalau teman-teman baca putusan MK belakangan, khususnya mulai pasca saya banyak membacanya, banyak mencoba menemukan polanya, itu sama dari 2017. Hakim MK itu adalah makhluk politik. Ya, ada bau hukumnya tentu, tapi seringkali putusannya bukan lahir dari logika hukum semata, tapi lahir dari kepentingan politik. Nah, kalau Anda baca putusan-putusan MK mulai dari 2017, saya mulai dari putusan MK soal KPK. Kalau Anda masih ingat ya, putusan MK soal KPK ketika KPK itu dianggap boleh untuk diangket. Coba Anda baca ya. Putusan MK itu konsisten untuk kasus-kasus yang nuansa politik, kepentingan politiknya tinggi. Hakim MK itu biasanya ada aja 1-2 kalimat yang tiba-tiba aneh sendiri. Itu konsisten. Coba lihat misalnya di putusan MK, iya, konsisten dalam keanehan itu. Coba dibaca putusan KPK yang soal soal boleh angket itu. Coba bayangkan, KPK boleh diangket oleh DPR. Namun demikian, tidak boleh diangket itu adalah, ditulis itu, tidak boleh diangket itu ya hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan perkara. Selalu ada hadir kata-kata begitu. Nanti panjang ya kalau saya mau jelasin ya. Putusan KPK, yang KPK juga begitu. Putusan Gibran juga begitu sebenarnya. Nah, itu yang saya ingin katakan. Seringkali putusan MK itu diambil dengan perdebatan genre hakim. Sekurang-kurangnya ada 3 genre hakim kalau kita mau baca MK sekarang. Ada hakim yang ya mungkin judicial heroes bisa dibaca, mungkin juga dia mencoba menyelamatkan MK. Yang kedua, ada hakim-hakim yang fully politik. Memang ya mereka terpilih melalui sebuah proses politik, mereka sepak terjangnya ngawal politik dan sebagainya. Yang ketiga,
adalah genre hakim yang di pertengahan. Putusan MK biasanya diambil itu adalah merebut hakim yang di tengah ini. Jadi hakim-hakim politis mencoba membujuk hakim di tengah supaya masuk ke genre mereka, ataukah hakim-hakim yang mencoba melakukan penyelamatan hukum ini mencoba membujuk mereka ke arah tengah. Itu sebabnya rajin sekali MK memutus dengan bahasa-bahasa pertengahan, karena itu cara untuk membujuk. Karena kalau misalnya hakim MK ditarik sepenuhnya ke sini, nggak mungkin bisa. Yang khususnya yang tengah ini, karena yang tengah ini tentu akan mengatakan, loh, apa keuntungannya, apa modelnya, apa yang mungkin ditawarkan. Kalau tidak, mereka akan pindah ke hakim yang politis itu. Karena hakim politis sudah ngerangsek. Itu kalau Anda baca putusan etiknya Jimli, itu kan dikatakan praktik hakim saling mempengaruhi hakim itu harus diakhiri. Ini Anda baca putusan. Hakim saling mengadvokasi. Iya, Anda baca itu praktik hakim masuk ke ruangan hakim saling mempengaruhi, itu harus diakhiri. Kenapa? Karena di situ ruang-ruangnya tuh. Jadi hakim yang di tengah ini akan coba direbut. Anda kalau baca banyak, Anda coba baca berapa putusan MK deh. Coba Anda baca putusan MK yang soal ini nih, yang paling saya ketawa itu putusan MK soal MK sendiri, undang-undang MK. Kalau Anda baca putusan MK soal MK, itu Wahyudin Adams bilang kan, putusan ini diambil secara politik karena satu membujuk ke arah sana, satu membujuk ke arah sana.